hingga 200 km, Kilo. serta rudal SAM anti serangan udara Mika 200 km guys. 20 hingga 20. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Manso. Seperti biasa guys, terima kasih kerana terus menonton Arash Manso YouTube channel. Semoga kalian daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Singapura yang menonton video ini, semoga anda sentiasa sihat sejahtera. So untuk kali pertama hadir ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe, jangan lupa untuk like, comment dan share. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram guys. So untuk kali ini saya akan react video seperti biasa di Point Channel juga guys. Yang mana video ini bertajuk Canggih, Indonesia berhasil membuat ini. So saya pun tak tahu, sebab tajuk dia macam tu saja. Saya pun tak tahu apa yang Indonesia buat kan, yang sangat canggih ni. So kita akan react guys. Let's go, tanpa melengahkan masa lagi guys. Kita akan react Canggih, Indonesia berhasil membuat ini. 1, 2, 3, boom. Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan. Pertempuran guys. Yang mempunyai daya hancur lebih besar. High level destruction. High level destruction. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga pertahanan tidak diganggu oleh siapapun. Ini mungkin barang saya menaruh untuk harapan besar TNI, dan mungkin selalu alat-alatan mendukung transformasi penguatan TNI. TNI alus-alus dalam untuk TNI mendukung mungkin. kebijakan pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun TNI Angkatan Laut telah mengadakan kontrak kerjasama dengan galangan dalam negeri potensial yaitu BTPAL. Kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan. Industri pertahanan guys. Menjadi kebanggaan Indonesia. Kapal perusak baru berhasil diciptakan. Kapal perusak baru guys. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Sebagai negara kepulauan penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan maritim yang tangguh. Dan salah satu cara untuk itu ialah dengan penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam pertahanan angkatan laut. Dalam hal ini, PT PAL Indonesia selaku perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal selam guys, bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda, Damenskelde Naval Shipbuilding, telah menyelesaikan proyek pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO, yakni fitted for but not with pada salah satu kapal perusak kawal rudal KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Dengan adanya tambahan sistem persenjataan tersebut, secara otomatis kemampuan dan status KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pun meningkat jadi frigat kombatan yang dari sebelumnya laik layar menjadi laik tempur. Adapun kemampuan baru dari kapal ini adalah dapat melakukan serangan terhadap lawan yang berada di 4 matra secara bersamaan. Di antaranya, perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara dengan pesawat tempur, dan perang secara teknologi. Maka, dengan begitu, kekuatan maritim Indonesia saat ini pun kian bertambah kuat. Dalam proyek pembenahannya, menurut Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia, Raria Budi Harta, peningkatan status KRI I Gusti Ngurah Rai 332 ini merupakan konsep investasi pertahanan yang diamanatkan Presiden Joko Widodo pada HUT TNI ke-75 pada 5 Oktober lalu. Di mana dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan tentang kebijakan investasi pertahanan, mengharuskan adanya perencanaan jangka panjang yang sistematis dan pelaksanaan yang konsisten. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan itu berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal yang cukup canggih karena memiliki kemampuan membajak sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh. Dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton, kapal ini mampu menampung kru sebanyak 120 personil yang memiliki kecepatan 28 knots. Sehingga kapal perang ini masuk dalam kategori kelas light frigate. Adapun persenjataan yang diusung dalam kapal ini antara lain
meriam utama Otomelara 7662 mm Super Rapid Gun, rudal SSM Exocet M40 Block 3 dengan jarak jangkauan antara 180 hingga 200 km, serta rudal SAM anti serangan udara 200 km dengan jarak guys. jangkauan 20 hingga 25 km, dilengkapi dengan terma SKWS Decoy Launching System, yakni sensor pembaca panas yang membuat penghancuran sasaran secara pasti. Selain itu, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 juga dilengkapi dengan torpedo jenis ringan berpandu AKS A244S dengan kemampuan khusus untuk mengincar sasaran di perairan laut dangkal, serta meriam close-in weapon system Millennium Gun 35 mm yang berfungsi untuk menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat. Bahkan KRI ini juga memiliki mode siluman atau stealth agar tak mudah terdeteksi. Dan untuk peperangan elektronik, fregat ini memiliki sistem Electronic Countermeasure dan Electronic Support Measure. Kedua sistem ini telah terintegrasikan dalam Combat Management System atau CMS. Nama KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai. Beliau adalah orang yang memimpin pasukan Ciung Wanara saat melakukan perang terakhir melawan serdadu Belanda pada 20 November 1946. Dengan nama tersebut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi ruh pantang menyerah dan keberanian I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah NKRI. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Aduh guys, oke, habis Oke guys, ternyata yang canggih itu yang Indonesia berhasil membuat tu ialah kapal guys, sebuah kapal. Saya tak pasti dia I Gusti nama dia apa. Macam tu guys. So yang saya dapat tahu dia punya function dia punya, memang banyak sangat teknologi yang ada dalam sebuah kapal tu guys. Yang panjang dia tadi 105 meter dan berat dalam 2 berapa tan tadi. So sangat besar, dan dia bukan saja besar guys, tetapi dia ada macam-macam teknologi yang dapat membantu untuk memperkuatkan sistem pertahanan di Indonesia guys. Okay, so seperti mana yang kita tahu, negara Indonesia ni memang sangat besar kepulauan. Dia merupakan negara kepulauan yang terbesar. Okay, so cakap dia perlukan banyak sangat dia perlu perketatkan pertahanan dari segi maritim sebab kepulauan besar, so perlukan banyak alat-alat ataupun alutsista yang dapat mempertahankan negara mereka daripada ancaman luar guys. Okay, so kita dapat lihat tadi sebuah kapal tu dia boleh attack dari empat option. Okay, yang pertama tadi dari segi dari segi biasa, okay, dari kapal ke kapal, okay, yang pertama. Dan seterusnya tadi yang kedua dari kapal dan ke dalam air, mungkin kita ingin detect kapal selam atau sebagainya. Dan yang ketiga tadi ke udara pun boleh, okay, ke atas. Yang ke depan tadi dia boleh attack kalau macam ada kapal terbang ataupun ada jet daripada atas, so kita boleh attack ke atas juga. Dan dari segi teknologi guys, dan tadi saya ada perasan juga dia cakap yang kapal ni dia ada satu teknologi ataupun satu kemudahan yang membuatkan tidak membenarkan orang lain dapat detect kapal tu di tempat di mana dia berada guys. Okay, so banyak sangat dia punya, memang sangat canggih dia punya teknologi yang ada dalam sebuah kapal ni guys. So sangat salute guys kepada Indonesia kerana berjaya menghasilkan sebuah kapal yang menjaga pertahanan maritim mereka dengan sangat canggih guys. Okay, so itu saja guys daripada saya untuk kali ini. Jika anda ada perbincangan untuk action yang seterusnya, boleh komen di ruangan komen, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share kerana banyak lagi yang akan saya react. Dan semua guys, so stay tuned, bye bye.